udah 2 hari berturut-turut nih kita ngebahas soal temuan baru di DJKI ini. Ya, ada temuan lagi. Memang tiap tahun tuh kayak ada gebrakan aja nih dari DJKI ini. Ini mah bukan gebrakan sih sebenarnya. Udah ada tapi baru ditemuin. Oke. Ada apa namanya ya? Ada something yang perlu kita share nih ke teman-teman karena ini perlu dapat perhatian nih gitu ya. Ya, ini sedikit keanehan juga. Temuan yang kalau menurut saya sih mengecewakan lah ini. Bad news dong nih. Bad news. Nah, DJKI itu kan Dirjen Kekayaan Intelektual, di mana dia melindungi melindungi ide kita gitu, ide bikin merek, ide desain bikin barang, terus paten, ide produk dan lain-lain lah, karya kita gitu. Itu dilindungi biar nggak gampang dicontek sama orang. DJKI itu fungsinya itu kan. Yeah. Nah tapi di dalam pendaftaran merek, ketika kita nyari produk, kok ada deskripsi replika kaos sepak bola. Maksudnya ada deskripsi replika tuh gimana? Iya, jadi orang yang orang bisa ngejual jersey bola KW, terus daftar merek gitu. Mereknya ibaratnya dilindungi gitu. Iya, mereknya dilindungi. Merek replikanya. Iya. Emang ada kelas replika, Jis? Gak ada kelas replika, adanya kelas sesuai produknya. Kayak kelas yang ditemukan ini kelas 25, itu kan produk fashion. Dan di situ ada tulisan replika kaos sepak bola. Oh, karena kan kita milih kelas nih ya, milih kelas produk. Ya. Misalkan kita produknya jualan baju. Jualan baju, salah satu kelasnya adalah kelas 25. Kelas 25. Nah, nanti milih lagi nih. Jualan bajunya apa nih? Misalkan kaos oblong, celana pendek, topi. Bajunya apa nih? Harus dipilih sama kita dan itu milih sendiri gitu. Iya. Dan nanti ada kolom deskripsi. Kolom deskripsi itu yang dipilih itu. Oh gitu. Bukan kita ngetik, tapi kita milih. Oh, bukan ngetik. Bukan ngetik, kita tapi milih. Ketika di pilihan itu ada pilihan replika. Ada pilihan replika. Berarti kan dari pihak DJKI yang menyediakan itu ya, gitu ya. DJKI menyediakan pilihan untuk orang yang menjual replika jersey sepak bola. Itu kan KW harusnya nggak boleh kan. Kacau replika sih. Kan. Mungkin mereknya beda, nama mereknya kayak gitu ya. Ya contohnya gini lah, kita pakai contoh lah biar gampang nih. Saya mau jualan nih jersey sepak bola. Timnas Erspro ya Erspro. Jualan lah yang ori itu. Nah terus saya bikin aja deh merek kita tiru deh desainnya nih, merek si jersey timnas ini. Nah ditiru terus mereknya jangan Erspro deh, kita ganti pakai merek kita sendiri misalkan Kebun Sport gitu. Kebun Sport kita memproduksi jersey timnas yang plok-plok asli gitu, mirip gitu, plok-plok mirip gitu. Ya udah itu boleh ternyata. Kalau ternyata di DJKI ada replika itu berarti boleh seperti itu prinsipnya. Replika kan mungkin logonya tetap Erspro nggak tuh yang yang replika itu? Ya bisa jadi. Karena kan replika ya. Replika. Ada ekspornya juga, mungkin kan ada sponsornya juga bisa dimasukin gitu. Iya. Mungkin yang jadi pembedanya mungkin nanti tuh ada di kerahnya gitu kan. Di kerahnya, di packagingnya. Ya itu baru merek kita tuh Kebun Sport gitu ya. Iya misalkan. Bahwa kaos Air Sport ini
tiruan, palsu, diproduksi oleh Kebun Sport misalkan. Ya udah, tapi merek Kebun Sport ini dilindungi gitu. Kepada DJKI kan gawat. Kacau sih nih. Ya itu aduh sayang sekali ini yang kayaknya yang ngetik ini tuh saya nggak tahu nih yang masukin deskripsi produk ini siapa. Nah jangan-jangan salah satu stafnya ini memang punya bisnis ini. Jersey KW. Sehingga dia masukin itu biar bisa daftar merek. Kacau sih kalau replika tuh kacau sih. Ya itu mah kan jatuhnya sebenarnya kayak pembajakan yang dilegalkan sama pihak negara ya. Iya. Ya kan soalnya kan DJKI kan apa namanya? PNS bukan sih DJKI itunya? PNS kan? PNS. Pegawai negara kan? Ya. Dia bagian dari kementerian apa gitu kan? Ya. Di bawah kementerian gitu Ya, kan ya. kemungkinannya kayak gitu. Berarti kan itu negara melegalkan praktek apa namanya tadi tuh? Pembajakan dong. Pembajakan bener, pembajakan desain itu kaos olahraga sepak bola. Nah, cuman yang ada replikanya itu cuman itu doang, kaos olahraga sepak bola. Yang lainnya nggak ada replika. Udah saya cari-cari itu. Oh khusus di itu doang. Khusus tuh. itu doang. Saya cari-cari kan, nih jangan-jangan ada juga nih replika sepatu, replika alat musik mungkin ya. Ya saya mikirnya juga jarak situ. Wah jangan-jangan nanti semua replika-replikaan yang Boleh mungkin ya. Nah ketika saya cari nggak ada, ternyata cuman replika apa namanya sepak bola aja, kaos sepak bola fix aja. itu janggal sih. Kejanggalan makanya kalau misalkan boleh replika itu, kalau misalkan replika itu boleh, harusnya boleh semua dong. Iya. Gitu kan? Iya. Mikirnya gitu. Kalau misalkan nggak boleh ya nggak boleh semua. Tapi Iya. kok cuma ini doang gitu? Hanya satu kategori dan fokus di kaos bola. Ya. Aneh sih itu teman-teman. Aneh sih itu. Waduh, gimana Iya, ya ini nggak ya? boleh. Nah ini tuh, nah sedangkan di DJKI ada yang namanya desain produk. Nah desain produk ini adalah desain bentuk produknya, biar tidak ditiru orang lain. Itu masuknya nanti ke paten bukan sih? Bukan desain produk aja. Desain namanya. produk aja? Namanya desain produk. Ya kan bentuk jersey sepak bola kan desain produk. Iya jelas itu mah desain produk lah. Iya desain produk. Heeh. Biar membedakan timnas 1, timnas 2, timnas 3 gitu ya. Iya. Terus dijual juga buat fans yang mau beli. Hmm. Fansnya beli ke official merchandise-nya yang legal gitu, yang resmi gitu. Ini malah kok di DJKI melarang orang mereplika produk. Gimana ya jelasin ya. Si DJKI membuat fitur pendaftaran desain produk. Heeh. Tapi kita bisa menjual replika produk orang gitu. Iya. Gimana sih gitu. Khusus buat jersey nih ya. Ya. Nanti itu bakal kita tuh pelaku sepatu misalkan mau replika apa namanya sepatu Adidas, sepatu Nike misalkan kayak gitu ya. Ya. Kok nggak ada sih gitu ya? Kok nggak ada? Kok yang jersey sepak bola ada gitu? Ada. Kita kan jadi merasa tidak adil gitu ya. Ya, susah ngejelasinnya ke konsumen. Kalau konsumen akhirnya protes gitu kan. Iya. Bang, ini di deskripsinya replika kaos olahraga bisa. Saya mau replika juga yang lain misalkan. Iya. Ya gimana nih gitu kan. Di satu sisi itu berbahaya karena itu replika. Ya. Di satu sisi kalau dari perspektif konsumen kita wah replika boleh nih. Pengen dong replika sepatu, replika apa namanya peralatan rumah tangga kayak misalkan replika apa kayak misalnya gitu ya. Pengusaha-pengusaha yang lain. Kok nggak ada sih? Nggak adil nih gitu kan. Nah harusnya si DJKI ini saran aja dihapus aja replikanya. Jadi ya udah pendaftaran merek untuk kaos sepak bola udah aja gitu. Yeah. Terus misalkan di lapangan ternyata dia mereplika desain, ya itu pelanggaran dia aja udah gitu. Iya. Itu mah ya dia berurusan nanti akan berurusan dengan pemilik desainnya. Yang aslinya, bener. Itu urusan dia udah gitu. Pemilik produk yang aslinya kayak gitu ya. Bener. Dituntutnya seperti itu aja kayak gitu. Nggak harus ditulis replika di DJKI-nya gimana nih gitu. Benar. Itu membingungkan sih. Menjawabnya gimana? Bingung gitu kan. Wah iya bingung. Mengecewakan lah di mana
kita itu berharap untuk dilindungi oleh dia, oleh lembaga ini gitu ya. Tapi kok lembaga ini malah mengizinkan replika gitu. Ya itu ya teman-teman ya. Temuan yang cukup mengecewakan kayak gitu ya. Karena DJKI yang kita anggap bisa melindungi merek kita kayak gitu ya. Malah ada satu poin itu yang bikin kok gini sih bisa replika kayak gitu ya. Gimana menurut teman-teman? Coba kalau teman-teman gak sepakat dengan itu silahkan komen-komen tuh ya di bawah kayak gitu. Ataupun sepakat misalkan coba sebutkan alasannya. Jawabannya gimana tuh pertanyaan-pertanyaan yang kita tadi ajukan tuh kayak. Iya. Kayak gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman nih Jis pengen replika. Karena ada kan itunya tuh fasilitasnya diadain. Ya, mari kita bikin KW jersey MU, jersey Milan dan lain-lain. Ayo kita KW. Iya, karena fasilitasnya ada, ya udah deh dimanfaatin aja tuh misalnya sama teman-teman. Bisa nggak lewat Kebun Desain buat daftarnya? Ya gitu. Bisa, karena itu selama menu itu masih ada kita pilih saja gitu. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek nih, apapun bisnis teman-teman bisa minta bantuan Kebun Desain. Daftarnya pakai jalur mandiri atas nama teman-teman, tapi kita bantu pengecekannya, monitoringnya gitu ya. Nah, yang mau order bisa langsung ke WA yang ada di layar atau di deskripsi ada. Nah, kayak gitu ya, gampang langsung WA aja teman-teman. Ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.